Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang animalia. Sekarang yang akan kita bahas itu adalah pelatih helminthes. Nah, pelatih helminthes ini salah satu dari anggota Vermes. Seperti yang sudah saya jelaskan, Vermes itu ada 3, yaitu pelatih helminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Nah, pelatih helminthes ini merupakan cacing pipih triploblastik acelomata dengan tubuh simetri bilateral dan berbentuk pipih. Terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan juga Cestoda. Nah, langsung ini ada Turbellaria, cacing pipih, ini contohnya adalah Planaria. Kemudian Trematoda itu ada cacing isap, ini contohnya adalah cacing hati. Dan kelas Cestoda ini contohnya adalah cacing pita yang ada pada sapi maupun pada babi. Turbellaria, cacing bulu getar, contohnya adalah Planaria. Tadi sudah saya jelaskan. Yang khas pada Planaria itu dia memiliki yang disebut dengan bintik mata. Nah, ini adalah bintik mata. Dan reproduksi dari Planaria itu secara fragmentasi untuk yang vegetatifnya. Kalau generatifnya dia hermafrodit, atau dalam satu tubuh terdapat 2 jenis kelamin, itu namanya hermafrodit. Kemudian yang ini reproduksinya secara fragmentasi, yaitu misalnya jika kita potong maka dia akan membentuk bagian yang hilang sehingga akan menjadi individu yang baru. Kemudian Trematoda atau cacing isap, dia merupakan parasit sehingga memiliki penghisap atau suker. Misalnya Schistosoma japonicum, kemudian Schistosoma haematobium. Kalau dalam hati misalnya Fasciola hepatica, itu pada hati kambing. Kemudian Chloronsis sinensis itu pada hati manusia. Ini sama-sama cacing hati. Nah, yang khas pada cacing hati ini adalah daur hidupnya, yaitu adanya herbivore, atau misalnya kita contoh kambing itu dia makan rumput. Nah, di dalam kambing ini sudah ada cacing dewasa pada kambingnya. Saat dia bertelur, dia akan keluar bersama dengan kotoran dari herbivora tadi, tinja. Nah, telurnya ini akan bersilia membentuk merasidium atau larva bersilia, terus menjadi redia. Nah, redia dia akan masuk ke vektor perantara lagi, yaitu siput. Nah, di siput dia akan mengalami perubahan bentuk dari serkaria, redia, serkaria, metaserkaria. Nah, serkaria itu dia akan keluar menuju ke air. Nah, serkaria ini dia kan sudah ada alat geraknya, akan berenang menuju rumput, dan dia akan dalam bentuk dorman membentuk metaserkaria untuk akan kembali dimakan oleh kambing atau dimakan oleh herbivore. Nah, akan berulang seperti itu. Jadi Merasidium, Sporokista, Redia, Serkaria, dan Metaserkaria. Terus Cestoda atau cacing pita, ini jelas contohnya adalah Taenia saginata dan juga Taenia solium. Peranannya merugikan sebuah parasit pada manusia maupun hewan. Terus ke yang ketiga yaitu Nemathelminthes atau disebut juga cacing gilik. Kulitnya tertutup atas lapisan lilin. Nah, ini contohnya adalah Ascaris lumbricoides, Ascaris megalocephala, cacing perut pada manusia, cacing perut pada kuda, dan lain-lain. Nah, ini contoh dari cacing perut untuk Ascaris lumbricoides. Dan juga ada Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Kemudian langsung ke Annelida. Tubuhnya bersegmen ya, Annelida itu. Ini Clasirodinae, terus ini Polyseta, yang ini Oligoseta. Ciri-ciri Annelida itu memiliki segmen yang seperti cincin, triploblastik, coelomata, simetri bilateral, dan dia juga bersifat hermafrodit. Klasifikasinya itu ada Polyseta atau berambut banyak. Ini cacing ya. Dia contohnya adalah cacing palola atau Eunis viridis dan cacing wawu atau Lycidis oele. Ini dia hidupnya di perairan dan biasa dimakan ini.
Terus yang kedua itu ada Oligoseta atau cacing berambut sedikit. Itu contohnya adalah Lumbricus terrestris atau cacing tanah. Dan yang ketiga itu Hirudinea atau cacing yang tidak berambut. Contohnya adalah lintah atau Hirudo medicinalis. Contoh lainnya misalnya Nemodipsa. Nemodipsa itu pacet. Pacet itu Nemodipsa. Hampir sama dengan lintah, dia menghisap darah. Kemudian masuk ke moluska, cirinya molus berarti dia merupakan hewan bertubuh lunak. Nah, kelasnya itu ada Pelesipoda, mempunyai insang berlapis-lapis. Nah, yang khas pada Pelesipoda ini dia bisa menghasilkan bisa menghasilkan mutiara dari kerang, karena kerang masuk ke kelas Pelesipoda. Dan ini ada cangkoknya itu terus dari peristrakum, prismatik dan nagreas. Terus ada Cephalopoda, kaki di kepala. Berarti contohnya ini kakinya di kepala. Contohnya adalah sotong, cumi-cumi, nautilus, itu contoh dari Cephalopoda. Kemudian yang ini kelewatan. Menggunakan perut sebagai kaki itu berarti gastropoda. Contohnya Vivipara javanica atau kereco, siput, Achatina fulica atau bekicot. Masuk ke peranan menguntungkan dapat dimakan misalnya tiram, kemudian keong itu bisa dimakan. Untuk menghasilkan uang misalnya dia menghasilkan mutiara. Nah, selanjutnya adalah filum Echinodermata. Echinodermata ini dia yang paling kompleks di antara invertebrata yang lain. Habitatnya ada di dasar laut. Terus contohnya kelasnya itu ada Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea, Holoturoidea dan Crinoidea. Nah, yang khas pada Echinodermata itu adalah sistem airnya, sistem tangga tali. Terus Arthropoda atau hewan berruas-ruas atau berbuku-buku. Klasifikasinya ada Crustacea, Arachnida, Myriapoda dan juga Insecta. Ini yang Crustacea. Nah, Crustacea ini contohnya adalah udang-udangan. Nah, dia ada yang namanya Celiped dan Maxilliped. Terus untuk ini seperti setir dari udangnya. Yang mengendalikan arah berenangnya udang itu adalah uropod. Dia memiliki kaki jalan, 4 kaki jalan dan 4 kaki renang. Peranannya bisa untuk bahan makanan, tapi ada juga yang merusak galangan kapal. Itu contoh dari anggota Isopoda. Selanjutnya ada Arachnida, ada Scorpionida, golongan dari kala. Kala itu kalajengking. Arachnoidea, golongan laba-laba. Acarina itu golongan caplak. Nah, kita lihat ini tarantula, berarti ini golongan Arachnida. Kemudian kalajengking itu golongan Scorpionida. Terus yang ini golongan Acarina atau golongan caplak, dan ini menyebabkan gatal pada tubuh. Terus Myriapoda, dia berbuku-bukunya sangat terlihat dan seperti hewan melata. Karena contoh Myriapoda itu ada Silopoda, adalah centipede, contohnya lipan. Kemudian Diplopoda itu contohnya adalah keluing atau kaki seribu. Nah, khasnya pada Myriapoda itu setiap segmen itu pasti akan ada sepasang atau 2 pasang kaki. Makanya kalau misalnya kalian mau menghitung kaki 1000, kaki dari hewan luwing atau kaki 1000, ya silahkan saja ini dihitung segmennya ada berapa. Misalnya segmennya ada 100, karena satu pasang itu ada 4, satu ruas itu ada 2 pasang, berarti tinggal kalikan 4. Silahkan kalau mau menghitung. Nah, ini tinggal dihitung segmennya. Kalau ini yang Silopoda. Terus ada
arachnida itu laba-laba. Nah, nih, ini laba-laba. Jangan terjebak dengan laba-laba itu menghasilkan jaring di tangannya. Kalau yang mau kalian tahu, jaring itu dihasilkan itu di sini. Ini namanya spinneret. Terus ada beberapa jenis jaring untuk membungkus telur, ada jaring untuk mangsanya, juga ada untuk sarang. Silahkan bisa kalian cari sendiri jenis-jenis jaring pada laba-laba. Terus insekta ini atau serangga, ada yang mengalami metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Silahkan kalian cari apa bedanya metamorfosis sempurna dengan yang tidak sempurna. Nah, ini untuk yang invertebrata. Saya kira sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.